ketika lu mau motret ya lu perhatiin 3 hal tadi, yaitu konsep lu, subjek lu, arah datang cahaya lu, dan lu juga harus siapin kamera berikut lensa lu. Setelah kita mempersiapkan alat ya, kita harus memahami satu hal yang paling penting di fotografi, yaitu tentang segitiga exposure. Agar lebih mudah menjelaskannya, gue akan menggunakan papan tulis biar teman-teman bisa lebih gampang dah nangkapnya. Oke. Nah, jadi kita akan coba bahas tentang segitiga exposure. Di segitiga exposure ini ada apa aja sih? Nah, di antaranya itu ada F atau diafragma. Kemudian teman-teman akan melihat ada namanya ISO atau ASA. Nah, ISO ini singkatan ya, jadi itu singkatan dari International Standard Operation, dan ASA itu singkatan dari American Standard Association. Nanti fungsinya kita kasih tahu. Nah, ada satu lagi, ini tuh biasanya berbentuk angka sih kalau di kamera digital, S. Nah, ini S untuk apa? S untuk speed. Kenapa ini penting? Karena ketika kita memotret, kita harus mengkombinasikan kebutuhan kita dari ketiga hal ini untuk menghasilkan sebuah gambar. Jadi mungkin kalau di dasar ini, kalau ketika belajar, kita coba prioritasnya satu dulu. Misalnya di sini gue coba bahas tentang diafragma. Nah, di kamera digital sendiri itu range diafragma ada banyak. Maksudnya semakin banyak gitu perbandingan antara satu diafragma ke diafragma yang lainnya. Tapi kalau gue karena kebetulan dulu pernah belajar pakai analog, jadi ada jeda-jeda atau ada jeda antar angka di diafragma atau kita sebut stop yang lumayan lebih mudah dipahami lah. Nah, itu diantara ada dari 1,4 lanjut ke 1,8, lanjut lagi ke 2,8, lanjut ke 3,5, 4, 5,6, muat 8, 11, 16, 22. Nah, sebenarnya ini tuh buat membantu lo ketika lo harus mengambil gambar dengan kebutuhan diafragma yang lo mau kayak gitu. Jadi ketika lo membutuhkan gambar segini dengan diafragma segini, dengan diafragma di angka yang ini, itu akan menghasilkan gambar yang beda. Nah, sebelumnya gue lupa jelasin nih, apa sih diafragma itu? Diafragma itu jadi pengertiannya itu ruang tajam. Jadi seberapa tajam gambar yang lu bikin, seberapa luas ketajaman gambar yang lu bikin, atau seberapa sempit ketajaman gambar yang lu bikin, itu salah satunya dipengaruhi oleh diafragma. Gak cuman mengatur ruang tajam, tapi diafragma juga berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk. Jadi diafragma itu dia sebenarnya bentuknya bukaan. Nah, jadi ini kan ada banyak nih. Nah, kita coba bikin urutan bukaannya. Nah, ini kan kelihatan ini sama nih ukurannya, sedikit dah. Terus gini lah pokoknya. Nah, jadi cara kita menghitung diafragma yaitu semakin kecil bukaannya, semakin besar angkanya. Kayak gitu. Ini gue lingkarin deh biar kelihatan. Nah, tapi sebaliknya, semakin besar bukaannya, maka akan semakin kecil angkanya. Nah, kalau kita berpikir logis, jadi karena ini bukaannya kecil, jadi intensitas cahaya yang masuk akan semakin sedikit.
gambar yang dihasilkan akan semakin gelap. Nah, dengan bukaan yang besar, intensitas cahaya akan semakin banyak dan hasil gambar akan semakin terang. Tapi itu dampak di intensitas cahaya. Tapi karena tadi gue bahas diafragma tentang depth of field atau ruang tajam, ketika kita menggunakan diafragma dengan bukaan kecil dan angka yang besar, dia akan menghasilkan gambar yang tajam secara menyeluruh. Contoh paling gampangnya ketika teman-teman memotret pemandangan, atau teman-teman misalnya kita lagi motret banyak orang nih, kayak misalnya perusahaan atau sekolah, jadi kan kita harus fokus ke semua orang ini. Nah, itu kita butuh bukaan dengan angka yang besar. Itu lebih amannya. Cuman kalau misalnya ada keadaan tertentu atau teman-teman pengen explore lebih, itu silakan di combine sendiri nanti biar tahu hasilnya. Nah, begitupun sebaliknya ketika kita menggunakan bukaan yang besar atau angka yang kecil, maka gambar yang dihasilkan akan memiliki ruang tajam yang sempit. Nah, jadi kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini karena ukuran ruang tajam yang kecil, jadi cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Tetapi kayak titik-titik atau partikel kali ya, keren ya. Partikel cahaya yang masuk akan semakin tajam gitu. Nah, begitu. Nah, tapi sebaliknya dengan ini, ketika ada cahaya yang masuk, meskipun cahaya yang masuk akan semakin banyak, cuman kayak partikel cahaya tuh jadi semakin melebar gitu bentuk partikel-partikel cahayanya. Jadi ruang tajamnya agak terbatas kayak gitu. Nah, tadi gue udah berbagi tentang apa itu diafragma, apa itu segitiga exposure, dan juga beberapa hal lainnya. Cuman tadi gue sengaja tonjolin diafragma dulu nih, karena itu salah satu bagian yang harus kita pahamin dalam segitiga exposure dan bagaimana pentingnya segitiga exposure dalam fotografi. Dan gue juga udah tadi ngejelasin bagaimana karakteristik diafragma, bagaimana cara bekerjanya, dan juga apa fungsinya. Nah, oke, kali ini kita sudah terhubung dengan Bung Arif. Di sana dia akan menjelaskan bagaimana diafragma ini bekerja dan seperti apa hasilnya. Oke, silakan Bung Arif. Oke, makasih buat Bung Haris atas penjelasannya apa itu diafragma atau aperture. Nah, sekarang gue di sini giliran gue yang bakal ngasih tahu ke teman-teman nih di prakteknya itu bagaimana sih diafragma atau aperture itu bekerja dalam sebuah foto atau video. Nah, untuk lebih jelasnya yuk langsung aja kita ke prakteknya. Oke teman-teman, nah sekarang gue bakal praktekin dengan kamera Canon Case dengan gue pakai di sini lensa 50 mm, bukaannya itu f-nya itu yang paling tinggi itu 1,8. Objeknya itu ada mobil dan ada backgroundnya atau subjeknya itu ada tanaman. Nah, gimana sih aperture ini bekerja gitu loh? Kita langsung lihat ke settingan gue di sini kali ya, biar lebih jelasnya. Yuk lihat sini yuk. Oke teman-teman, kita langsung ke prakteknya aja. Di sini udah ada objeknya mobil dan kalian fokus di bukaannya aja nih, di aperture ini, di angkanya 22 kan yang di sini sekarang. Nah, di sini gue pakai modenya itu AV. Kalau di kamera Canon itu aperture priority. Gue lupa kalau di kamera yang lain itu apa, tapi intinya gue di sini cuma ngatur aperture-nya aja mau seberapa itunya, dan untuk ISO dan shutter speed itu mengikuti gitu loh. Jadi istilahnya ini autonya tapi khusus untuk menyeting aperture. Oke ya, supaya kalian lebih fokus dengan perubahan di fotonya, karena kita kan sedang membahas itu diafragma. Oke, sekarang gue bakal kasih contoh ke kalian dengan bukaan yang lebih besar yang ditandai dengan angka yang kecil gitu loh. Kalau di sini kan angka terkecilnya itu 1,8 di lensa 50 mm. Oke, gua akan langsung aja foto ya. Gimana sih hasilnya? Nah, ini hasilnya bisa teman-teman lihat backgroundnya itu ngeblur atau bokeh gitu loh. Dan
objeknya itu fokus, tetapi karena bukaan 1,8 jadi fokusnya itu tipis kayak gitu, hanya sebagian saja. Nah, coba kita bandingin dengan bukaan yang lebih besar tetapi backgroundnya tetap akan blur kayak gitu ya. Gua akan coba di 4, biasanya gua paling minimal itu 2,5. Kita cek. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan hasilnya dari foto 1 dan foto 2. Untuk kalian bisa lihat untuk titik fokus di mobilnya itu lebih banyak dibandingin yang tadi yang bukaannya yang bukan besar 1,8 dibandingin dengan bukaan tadi 2,5. Dan sekarang gue juga akan coba bandingin dengan bukaan yang lebih kecil dengan angka yang lebih besar gitu loh. Oke, gue akan coba di angka 20 kali ya. Kita akan lihat hasilnya. Nah, beda banget kan, bukaan yang kecil dan bukaan yang besar itu berpengaruh banget di hasil foto kalian. Di sini bisa dilihat dengan aperture yang angkanya lebih besar. Di sini gue pakai angka aperture-nya itu 22 gitu loh. Dan yang foto satu lagi itu gue pakai aperture 1,8 dan 2,56. Dan di aperture dengan bukaan yang lebih kecil itu terlihat objek dan background itu menyatu gitu, tidak ada blur sama sekali. Nah, karena itu bertepatan dengan depth of field-nya. Karena semakin kalian buka atau kalian pilih angka yang lebih kecil gitu, maka backgroundnya itu akan semakin ngeblur atau bokeh. Nah, jika kalian memilih angka yang lebih besar atau bukaannya lebih kecil, maka hasilnya itu background dan objek itu akan terlihat menyatu kayak gitu. Nah, itu tadi kan udah gua jelasin praktek itu gimana kita mengatur aperture atau diafragma itu. Misalkan kalian ingin memotret pemandangan gitu loh, ingin memotret misalkan gunung, kalian menggunakan aperture besar, aperture bukan besar, atau angka yang lebih kecil misalkan 1,8. Nah, hasilnya itu kurang tajam kayak gitu loh dibandingkan kalian memakai diafragma dengan bukaan yang lebih kecil, karena ruangnya itu ruang fokusnya itu tidak selebar ketika kalian menggunakan aperture dengan bukaan yang lebih kecil. Nah, kebalikannya ketika kalian ingin memotret orang, memotret model, produk atau apapun itu yang hanya objek lah kayak gitu. Kalau kalian ingin rada-rada kebokeh-bokehan kayak gitu atau ngeblur belakangnya, kalian bisa atur aperture atau diafragmanya di bukaan yang paling besar atau di angka yang paling kecil. Misalkan 1,8, 2,2, 2,5 kayak gitu. Sebenarnya bisa juga gitu. Kalian bisa tergantung kalian mau backgroundnya ngeblur kah atau backgroundnya mau terlihat kah, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing kalian. Tapi kalau ini menurut gua, kalau misalkan kalian ingin backgroundnya blur, pakai dengan bukaan yang paling besar atau paling kecil. Tapi konsekuensinya fokusnya akan sangat tipis kayak gitu loh. Makanya ketika gue menyarankan jika kalian memakai lensa 50 mm atau di bawahnya, gue merekomendasikan kalian memakai bukaannya itu 2,5 atau minimal 2 aja, jangan sampai mentok atau yang di angkanya itu paling kecil kayak gitu sih. Gue juga mau kasih tahu ke teman-teman, diafragma itu juga mempengaruhi intensitas cahaya. Misalkan kalian ngebuka bukaan di yang paling besar atau di angka yang kecil, kalian semakin buka itu angkanya, maka cahaya yang masuk juga akan semakin terang atau semakin banyak. Dan ketika kalian memakai bukaan yang lebih kecil atau angka yang lebih besar, maka cahaya yang akan masuk itu akan lebih sedikit dan akan lebih gelap kayak gitu loh. Itu tergantung kalian sendiri mau foto apa, foto pemandangan atau foto portrait kayak gitu kan.
Pokoknya inti dari aperture itu sendiri adalah jika kalian ingin memotret objek dengan background yang blur atau bokeh, maka pakailah bukaan yang lebih besar atau angka yang lebih kecil kayak gitu. Dan jika kalian ingin memotret pemandangan, bisa kalian pakai dengan bukaan yang lebih kecil atau angka yang besar. Misalkan f20 sekian kayak gitu. Sekian dari gua akan balikin lagi ke Bung Haris yang ada di studio. Oke, terima kasih Bung Arif atas penjelasannya lewat praktek. Jadi seperti itulah tentang diafragma dan segitiga exposure. Untuk lebih lengkapnya kita akan lanjut bikin video masih bahas tentang segitiga exposure di poin, speed, atau kecepatan bukaan rana. Buat teman-teman yang udah nontonin video ini, gue harap semoga video ini bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ingin terus mendapatkan materi fotografi dari kita, bisa subscribe ke channel ini, bisa like, dan kalau mungkin ini bisa bermanfaat bagi lingkungan kalian bisa di-share juga. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada masukan serta komentar, bisa tulis di kolom komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Semoga bermanfaat dan selalu the best for your life.